Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Alhamdulillahi ala lutfihil amim wa in'amihil jasim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dhul fadlil azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man sadal khalili wal kalim al-masbu'ul a'zam wal wasitatul kubra linaynil maqamil karim والمطلب الفخيم والنعيم الخالد المقيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berhenti wasiat takwa disuarakan oleh setiap khatib di atas mimbar Jum'ahnya. Karena selain menjadi rukun khutbah yang wajib untuk disampaikan, wasiat takwa juga merupakan sebuah ajakan dan peringatan yang penting
agar tercipta harmoni kehidupan di alam semesta, agar terasa kedamaian dan ketentraman di setiap hati manusia, bahkan agar arah kehidupan ini sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa adalah sebuah komitmen untuk melaksanakan segala seruan-seruan Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Karenanya bertakwalah kepada Allah. Tak ada simpanan yang lebih berharga melebihi takwa. Tak ada bekal yang indah untuk kita kumpulkan daripada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Niscaya dijadikan setiap tujuan-tujuan kehidupan yang kita miliki menjadi mudah, menjadi berkah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan khatib di kesempatan ini ingin menyampaikan dua makna tujuan hidup manusia. Hadirin yang disampaikan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang saat ini kita jalani seperti sebuah jalan yang terbentang di hadapan kita, beragam persimpangan. Karena banyaknya keinginan-keinginan, banyaknya tujuan-tujuan dan harapan dalam kehidupan yang ada dalam hati kita. Karena memang manusia disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang senang memiliki banyak keinginan. Zuina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi hati dan pikiran manusia untuk cinta memiliki banyak kesenangan, banyak keinginan, banyak tujuan dan harapan. Karenanya dalam meraih dan mengejar segala harapan dan keinginan hidupnya, hendaknya manusia tidak melupakan dua hal utama ia dihadirkan hidup di alam dunia. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wal ibadah fi ta'rifiha ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahir wal batin. Sedangkan ibadah dalam definisi agama adalah setiap kegiatan, baik itu perbuatan maupun perkataan, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang di dalamnya mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan darinya. Karenanya menjadi kewajiban bagi kita untuk menjadikan setiap aktivitas kehidupan yang kita miliki dalam rangka penghambaan dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu meniatkan memberikan orientasi di setiap tujuan kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika harta yang kita inginkan dalam kehidupan, maka harta ini harus menjadi penyebab mendapatkan kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika jabatan yang kita harapkan, maka jabatan harus menjadi jembatan mendapatkan rahmat Allah. Jika anak-anak dan istri-istri yang kita miliki merupakan keinginan yang ada dalam hati kita, maka anak dan istri ini harus menjadi sarana pendekatan diri kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkan, berikan kepada kami hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Karena segala bentuk hasanah di dunia harus selalu kita niatkan, kita tujukan untuk mendapatkan hasanah fil akhirah. Jika tidak demikian, maka kita akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di hadapan kita ada sebuah bulan yang mulia, yang tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang dinanti-nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin afdalu, tidak ada hari yang paling utama di kehidupan dunia ini melebihi hari di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada amalan yang sangat dinanti-nantikan oleh Allah kecuali ketika kita tumpahkan darah semata mencari ridha Allah dan kecintaan darinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang telah kita kumpulkan sepanjang tahun, hanya satu hari diminta oleh Allah, datangkan harta itu untukku. Maka ketika kita berikan, kita akan mendapatkan kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, maka harus kita lakukan adalah setiap aktivitas kehidupan yang kita miliki semata peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam makna yang luas, tidak hanya di tempat ini, bahkan di luar dari tempat ini kita tunjukkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala qaulan wa fi'lan, baik itu ucapan maupun tindakan yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita dihadirkan di alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi orang yang akan merusaknya dan yang akan menumpahkan darah di sana? Bukankah kami adalah orang yang makhlukmu yang selalu bertasbih kepadamu, mensucikan namamu dan menyebut-nyebut namamu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah kemudian menyampaikan kepada malaikatnya, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, big design, ada tujuan besar kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, yakni menjadi khalifatullah, menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola dan mengatur kehidupan ini. Karenanya ulama menyebutkan takhallaqu bi khalqillah, berakhlaklah seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak Allah, wallahu yu'ti wa la yubali, Allah selalu memberi dan Allah tidak peduli seperti apa yang diberikan hamba-hamba tersebut sikapnya kepada dirinya. Apakah dia bermaksiat kepada Allah atau menyembah dan beribadah kepadanya. Karenanya untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini, minimal kita harus memiliki 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bisa memberikan pelayanan atau pemberian kepada siapapun, baik orang yang kita senangi maupun orang yang tidak kita senangi. Teramat mudah memberikan sesuatu kepada orang yang kita senangi, akan tetapi sungguh ujian yang luar biasa kita melakukan sesuatu kepada orang-orang yang di hati kita mungkin orang yang tidak kita senangi. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, beribadah, memberikan pelayanan dan pemberian yang terbaik fis sarra wad dharra, di kala senang maupun susah, di saat gembira maupun bersedih, kepada orang yang ia suka ataupun orang yang tidak ia suka. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, karena kita
ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di permukaan bumi. Dan yang kedua, tentunya kita harus mampu meredam amarah yang bergejolak dari hati kita. Efek dari amarah bisa jadi kita dengki terhadap orang lain, kita hasut terhadap orang lain, bahkan mungkin kita menumpahkan rasa amarah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita sebutkan, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Kasihi seluruh makhluk yang ada di bumi ini, maka seluruh makhluk Allah yang ada di petalanga langit akan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Dan yang ketiga dan terakhir di kesempatan Jum'ah yang mulia ini, bagaimana untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki jiwa pemaaf. Sebagaimana sepanjang bulan, di bulan Ramadan kita memuji Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau sungguh zat yang maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Maka begitupun kita selaku makhluk Allah, hamba Allah dan khalifah Allah di permukaan bumi harus memiliki jiwa maaf yang luar biasa. Tidak gampang untuk memberikan dampak negatif di setiap peristiwa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini tentunya harus benar-benar kita maknai dalam kehidupan. Kita adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah untuk mengabdi pengabdian kepadanya. Status apapun yang kita miliki, orang alimkah, pejabatkah, orang kayakah, maka letakkan seluruh aksesoris dunia dan hadapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya di mana letak ketakwaan, at-taqwa hahuna. Ketakwaan adalah sesuatu yang melekat dalam hati kita, kemudian tentunya teraplikasi dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya momentum hari raya Idul Adha besok, maka minta kepada Allah kekuatan agar kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dengan amal yang sangat dicintai oleh Allah, amal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Allah, amalan yang tidak bisa dikalahkan dengan amalan apapun di hari itu kecuali ketika kita menyembelih hewan kurban dan semata menginginkan rahmat, kecintaan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa hidup dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah dan mendapatkan kecintaan Allah dan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن الله مع المتقين واعلموا أن الله أمركم أمرا جليلا بدا بنفسه تنجيلا فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها العصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وارض الله من خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وجنود رسول الله وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا فعل لما يريد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله